Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tita Seviana, NIM 4021998, kelas Perbankan Syariah D. Akan menyampaikan resume materi yang digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi Bank Syariah. Materi yang pertama, tren teknologi komputer di bank. Pengertian, teknologi informasi adalah gerakan mengubah, menciptakan, menyimpan, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Teknologi informasi adalah teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang terhubung satu sama lain. Peran penting dari sistem teknologi informasi yaitu meningkatkan efisien, efektivitas, komunikasi, kolaborasi, dan kompetitif. Perkembangan teknologi komputer ada 3 arah perkembangan komputer, yaitu miniaturisasi, kecepatan, dan keterjangkauan. Teknologi komunikasi terdapat 3 arah perkembangan komunikasi, yaitu konektivitas, interaktivitas, dan multimedia. Pemanfaatan ICT 1. Penggerak peradaban manusia 2. Perbankan 3. Segala bidang. Selanjutnya, SDM dan ICT, pendaya gunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Tujuan akhir supaya SDM meningkat adalah dengan tercapainya 5 sasaran. Yang pertama, meningkatkan kapasitas SDM TIK dari segi keahlian dan pendidikan. 2. Membentuk SDTIK yang gesit, fleksibel, dan berpandang ke depan. 3. Meningkatkan literasi TIK pada masyarakat umum. 4. Mengembangkan kemampuan teknis yang beragam pada komunikasi TIK di industri pemerintah dan akademis. 5. Mengembangkan pemberdayaan SDM TIK dalam inovasi pengembangan dan penyediaan produk dan jasa terkini. Indikator perusahaan atau pebisnis yang menggunakan ICT. 1. Customer value. 2. Proses efisiensi. 3. Inovasi. 4. Human research. 5. Komitmen manajemen terhadap perkembangan teknik informasi. 6. Penggunaan internet. Materi yang kedua, yaitu penggunaan teknologi informasi di dunia bisnis dan perbankan. Internet banking. Internet banking merupakan kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui website milik bank. Dimensi internet banking yaitu 1. Independent, 2. Confidential, 3. Security. Selanjutnya, faktor perkembangan e-commerce. 1. Akses internet semakin murah dan cepat, yang akan meningkatkan jumlah pengguna internet biaya hosting lebih murah. 2. Dukungan dari sektor perbankan yang menyediakan fasilitas internet banking maupun SMS banking yang akan mempercepat proses transaksi. 3. Semakin mudah dan murahnya membangun situs e-commerce yang didukung dengan tersedianya berbagai software open source. Selanjutnya, peran e-commerce pada entrepreneurship. Yang pertama, pada UKM. E-commerce memfasilitasi akses pengrajin dan UKM ke pasar dunia. Yang kedua, pariwisata. E-commerce memfasilitasi dalam melakukan promosi dan pengembangan pariwisata negara-negara berkembang dalam skala global. Yang ketiga, pertanian. E-commerce memfasilitasi pemasaran produk pertanian di pasar global. Yang keempat, online. E-commerce menyediakan jalan bagi perusahaan di negara-negara miskin untuk masuk ke dalam rantai suplai B2B dan B2G. Selanjutnya, model e-commerce. Yang pertama, B2B, B2C, C2C, B2G, dan M-commerce. Materi yang ketiga yaitu perkembangan teknologi komputer di perbankan.
Definisi: penggunaan komputer dan alat-alat pendukungnya dalam operasional perbankan meliputi aktivitas pencatatan, perhitungan, peringkasan, penggolongan, dan pelaporan. Selain dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas, juga dapat memberikan data dan informasi yang akurat bagi manajemen perbankan. Selanjutnya, aktivitas komputerisasi dalam perbankan. Adanya transaksi berupa transfer uang via mobile ataupun via teller, ATM, penggunaan database di bank-bank, sinkronisasi data-data pada kantor cabang dengan kantor pusat bank, software dianggap sangat mempermudah segala aktivitas perbankan karena dunia perbankan adalah suatu industri bisnis yang sangat kompleks di dunia. Selanjutnya, klasifikasi software perbankan. Yang pertama, sangat diperlukan bagi perusahaan besar maupun kecil. Yang kedua, sangat mempermudah proses akuntansi laporan keuangan. 3 jenis software perbankan yaitu software perbankan bank, software akuntansi, dan software perbankan non-bank. Selanjutnya, kriteria pemilihan software komputer. 1. Kemampuan dokumentasi atau penyimpanan data. Aman, kapasitas database-nya besar. 2. Security system. Harus bisa menutup akses penyalahgunaan data keuangan oleh data pemakai yang tidak bertanggung jawab melalui penggunaan user ID, password, backup data, atau sandi-sandi lainnya. 3. Keluasan atau fleksibel. Walaupun kapasitas dan data dan informasi dasar sama, tapi sistem dan prosedurnya pasti akan berbeda. 4. Kemudahan pengoperasian. Tiap yang bertugas mudah mengoperasikannya dengan penuh tanggung jawab. Adanya error message dan petunjuk problem solvingnya. Yang kelima, reporting. Wajib adanya pelaporan yang jelas dan mudah dimengerti agar transparan oleh pihak-pihak tertentu. 6. Maintenance. Aspek pemeliharaan harus relatif stabil karena sektor vital, teknis peralatan maupun modifikasi atau pengembangan. 7. Source code. Biasanya menggunakan program paket dan sulit untuk dirubah atau menambahkan fasilitas untuk software tersebut. Materi yang keempat, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Clearing penunjang perbankan. Sarana perhitungan warkat antar bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Pembayaran giral antar bank yaitu kegiatan bayar-membayar dengan warkat bank diperhitungkan atas beban dan untuk kepentingan rekening nasabah bank yang telah ditetapkan. Warkat clearing adalah permintaan nasabah bank untuk penagihan piutangnya berupa uang giral atau pembayaran kewajibannya melalui lalu lintas pembayaran (LPP) modern dalam suatu lembaga clearing. Warkat clearing terdiri dari cek biliet giro, surat bukti penerimaan transfer dari luar kota, wesel bank untuk transfer kredit, dan nota debit. Semuanya dinyatakan dalam mata uang rupiah dan bernilai nominal penuh. Selanjutnya, SKNBI. SKNBI atau Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia adalah sistem clearing Bank Indonesia yang meliputi clearing debit dan clearing kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Tujuan SKNBI. Tujuan SKNBI atau Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran retail serta memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan clearing. Selanjutnya, manfaat SKNBI. Yang pertama, manfaat bagi Bank Indonesia. 1. Efisiensi waktu dan biaya, khususnya dalam hal operasional clearing dengan ditiadakannya fisik warkat kredit dan maintenance aplikasi clearing dengan digunakannya sistem yang terintegrasi di seluruh wilayah clearing. 2.
tersedianya jangkauan transfer antar bank melalui clearing yang lebih luas dengan diakomodirnya clearing antar wilayah untuk transfer kredit. 3. Memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan clearing yang bersifat multilateral netting sesuai dengan core principle yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement atau BIS. Yang kedua, manfaat bagi bank penyelenggara. 1. Efisiensi biaya operasional bank dalam pencetakan dan proses administrasi warkat kredit. 2. Semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah. Penyelenggara. 1. Penyelenggara Clearing Nasional atau PKN, yaitu unit kerja di kantor pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional. 2. Penyelenggara clearing lokal atau PKL, yaitu unit kerja di Bank Indonesia dan bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah clearing tertentu. Selanjutnya, subsistem penyelenggaraan clearing debit meliputi kegiatan clearing penyerahan dan clearing pengembalian digunakan untuk transfer debit antar bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debit seperti cek, bilet giro, nota debit, dan lain-lain. Penyelenggaraan clearing debit dilakukan secara lokal di setiap wilayah clearing oleh PKL. PKL akan melakukan perhitungan clearing debit berdasarkan DKE debit yang dikirim oleh peserta. Hasil perhitungan clearing debit secara lokal tersebut selanjutnya dikirim ke sistem sentral clearing atau SSK untuk diperhitungkan secara nasional oleh PKN. Selanjutnya, subsistem penyelenggaraan clearing kredit digunakan untuk transfer kredit antar bank tanpa disertai penyampaian fisik warkat atau paperless. Penyelenggaraan clearing kredit dilakukan secara nasional oleh PKN. Perhitungan clearing kredit dilakukan oleh PKN atas dasar DKE kredit yang dikirim peserta. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan khusus bagi bank pelaksanaan clearing. 1. Wajib melaksanakan sistem clearing sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 2. Melaporkan clearing mingguan bersamaan dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia. 3. Mempermudah bank penyelenggara clearing dalam penyediaan uang kartal. Selanjutnya, bank peserta clearing, yaitu bank-bank umum dan bank pembangunan yang berada di wilayah clearing tertentu dikoordinator oleh BI atau bank lain yang ditunjuk dalam wilayah itu. Penyertaan langsung, memperhitungkan warkat secara langsung dalam pertemuan clearing. Kantor Bank Indonesia, kantor pusat bank umum, bank pembangunan, serta kantor cabang kedua bank itu. Penyertaan tidak langsung, memperhitungkan warkat dalam pertemuan clearing melalui kantor pusat atau salah satu kantor cabangnya, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu. Syarat yang harus dipenuhi oleh kantor bank umum atau kantor bank pembangunan. 1. Mempunyai izin usaha dari Menteri Keuangan. 2. Keadaan administrasi dan keuangan bank memungkinkan dalam memenuhi kewajiban dalam clearing. 3. Simpanan masyarakat dalam bentuk giro telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal disetor minimum bagi pendirian bank baru di wilayah yang bersangkutan. 4. Kantor bank umum atau bank pembangunan diwajibkan ikut serta dalam clearing setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia. Materi yang kelima, Sistem Informasi Perbankan Syariah. Prinsip operasional perbankan. Bank Islam dalam menjalankan usahanya adalah minimal mempunyai 5 prinsip operasional yang terdiri dari 1.
prinsip simpanan murni atau al-wadi'ah. 2. Bagi hasil atau syirkah. 3. Prinsip jual beli atau at-tijarah. 4. Prinsip sewa atau al-ijarah. 5. Prinsip jasa. Selanjutnya, sifat operasional aplikasi. Product operation adalah sistem operasional sebuah aplikasi yang berkaitan dengan hal-hal teknis dalam pengembangan aplikasi tersebut yang perlu diperhatikan oleh pengembang, di mana hal ini berhubungan dengan teknik analisa dan perancangan serta pembangunan aplikasi. Disebutkan bahwa product operation antara lain yaitu 1. Correctness, yaitu pengujian kualitas aplikasi berkaitan dengan kemampuan aplikasi tersebut dalam memenuhi spesifikasi dan tujuan yang ingin dicapai oleh pengguna serta kebenaran informasi. 2. Reliability, yaitu keahlian atau kecakapan aplikasi yang memiliki kemampuan untuk tetap beroperasi meskipun terjadi kesalahan dan memiliki kemampuan untuk memberikan informasi yang tepat sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. 3. Efisiensi, yaitu suatu akses yang digunakan untuk mencapai sebuah hasil maksimal dan tidak memerlukan banyak waktu untuk menjalankan transaksi. 4. Integrity, yaitu menggambarkan sebuah sifat pada sebuah informasi dan jaminan yang akurat dan juga memiliki potensi yang sangat tinggi. 5. Usability, yaitu salah satu peran penting dalam sebuah sistem informasi yang digunakan untuk mempermudah mencapai tujuan tertentu atau dalam mengakses user. Selanjutnya, kemampuan aplikasi dalam menjalankan perubahan. Product revision adalah kemampuan untuk mengalami perubahan yang terdiri atas maintainability, yaitu usaha untuk menemukan perbaikan dari kesalahan atau error maupun usaha untuk melakukan perubahan. 2. Flexibility, yaitu usaha yang diperlukan untuk melakukan modifikasi terutama terhadap aplikasi yang berhubungan dengan hal-hal operasional. 3. Testability, yaitu usaha yang diperlukan untuk menguji atau memastikan suatu aplikasi telah sesuai dengan kebutuhan bisnis atau business requirement, comply dengan regulasi yang ada, dan lain sebagainya. Kemampuan aplikasi menjalani perubahan dalam perbankan syariah sudah cukup baik, walaupun masih terdapat kekurangan. Sebagai contohnya, semakin majunya teknologi di dunia transaksi, perbankan pun juga telah menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah. Dalam memperlakukan suatu sistem IT dalam dunia perbankan guna mempermudah nasabahnya. Faktor sumber daya manusia, dalam artian nasabah atau konsumen, haruslah benar-benar dipersiapkan. Selanjutnya, faktor pokok. Pada dasarnya, suatu aplikasi akan menjalani perubahan, dan perubahan itulah muncul karena adanya regulasi tertentu, sehingga ada faktor-faktor pokok yang seharusnya lebih ditinjau kembali, seperti maintainability, flexibility, dan testability. Maintainability merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan kemampuan software untuk menjalani perubahan yang terjadi. Dalam maintainability, pentingnya pemeliharaan atau maintenance dan pengembangan suatu software atau sistem yang bertujuan agar software selalu dalam keadaan siap pakai. Selain itu juga, flexibility sangat dibutuhkan modifikasi terutama terkait aplikasi yang bersangkutan dengan hal-hal operasional. Setiap bank pasti mempunyai sistem dan prosedur yang berbeda, meskipun data atau informasi dasar yang diolahnya sama. Selanjutnya, testability merupakan usaha yang digunakan untuk menguji suatu aplikasi tersebut sesuai dengan standar dan kebutuhan bisnis. Pastinya, setiap aplikasi akan diuji terlebih dahulu untuk mengetahui kualitasnya.
dan apakah sesuai dengan kebutuhan bisnis terutama dalam hal perbankan. Daya adaptasi software terhadap lingkungan baru. Untuk meningkatkan daya saing di era globalisasi ini, perbankan syariah mempunyai 4 strategi yang diterapkan di perbankan syariah, yaitu 1. Membentuk SDI berkualitas. 2. Ekspansi segmen pasar bank syariah. 3. Akselerasi produk perbankan syariah. 4. Penggunaan sistem IT modern. Perbankan syariah untuk membangun sistem informasi perbankan syariah bekerja sama dengan TI untuk melakukan kegiatan perbankan dengan membuat aplikasi khusus untuk mempermudah proses transaksi dalam dunia perbankan. Namun, aplikasi tersebut harus memenuhi persyaratan, yaitu daya adaptasi software terhadap lingkungan baru. Maksudnya, kemampuan penyesuaian sebuah software pada lingkungan yang baru atau beberapa platform. Hal ini dikarenakan perkembangan dunia bisnis, khususnya dunia perbankan, saat ini berorientasi pada target. Dikarenakan percepatan TI yang sangat pesat setiap harinya, perubahan dari sistem operasional melakukan pengembangan software dan delivery channel untuk beradaptasi di lingkungan baru. Perbankan syariah untuk meningkatkan daya saing di era globalisasi mempunyai cara sendiri, yaitu membentuk SDI berkualitas, ekspansi segmen pasar bank syariah, akselerasi produk perbankan syariah, dan penggunaan sistem TI modern. Sistem perbankan syariah mulai bekerja sama dengan TI menghasilkan perkembangan yang sangat pesat. Contohnya, teknologi saat ini. Semua pebisnis menggunakan laptop untuk bekerja. Salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam pengembangan bisnis menuju cyber banking, yaitu delivery channel. Untuk mengenalkan sistem aplikasi perbankan syariah terhadap lingkungan baru, yaitu dengan adanya software. Aplikasi pembiayaan dalam perbankan syariah dibuat untuk melakukan pencatatan transaksi atau produk salam. Pembiayaan syariah untuk mengolah data menggunakan lebih akurat sehingga tidak akan mengalami human error atau redundansi data. Perbankan syariah untuk meningkatkan daya saing di era globalisasi mempunyai cara sendiri, yaitu membentuk SDI berkualitas, ekspansi segmen pasar bank syariah, akselerasi produk perbankan syariah, dan penggunaan sistem TI modern. Selanjutnya, produk-produk e-banking syariah. 1. Internet banking. 2. Phone banking. 3. Mobile banking. 4. SMS banking. 5. ATM atau anjungan tunai mandiri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.